Shalom Bapak Ibu semua, saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah mujizat Yesus Kristus. Apa itu mujizat? Mujizat adalah karya adikodrati Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Mujizat adalah peristiwa di luar nalar manusia yang terjadi karena intervensi ilahi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan di dunia fana ini yang mampu melakukannya selain kuasa Allah yang maha kuasa. Dalam perjalanan iman Kristiani, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus Kristus memainkan peranan yang begitu penting. Pengertian mujizat sendiri mengacu pada peristiwa luar biasa yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, namun terjadi karena campur tangan dari kuasa Allah. Dalam kehidupan Yesus, mujizat-mujizatnya mencakup penyembuhan orang sakit, pengendalian alam, membangkitkan orang mati, dan masih banyak lagi. Mujizat sangat identik juga dengan berkat, kesembuhan, pemulihan. Nah, bahkan begitu rindunya mengalami mujizat, seseorang rela membayar harga, terkadang menempuh perjalanan yang sangat jauh, bahkan melintasi pulau atau negara demi menghadiri sebuah KKR, kebaktian kebangunan rohani. Nah, yang dilayani oleh hamba Tuhan yang terkenal, yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Tapi di sisi yang lain, masih banyak orang yang tidak percaya terhadap mujizat. Mereka beranggapan bahwa zaman mujizat sudah berlalu. Hanya terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu, atau semasa Tuhan Yesus masih berada di bumi. Dahulu, ketika Tuhan Yesus ada di tengah-tengah umat manusia, juga ada sekelompok orang yang tidak percaya mujizat. Padahal mereka berhadapan langsung dengan sang pembuat mujizat. Yohanes 12 ayat ke-37. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Dan tak terkecuali orang-orang yang ada di Nazaret. Padahal Nazaret adalah tempat asal Tuhan Yesus sendiri. Tapi mereka meremehkan, bahkan menolak Yesus. Yang mereka pikir adalah Yesus itu tidak lebih dari anak seorang tukang kayu. Dan karena ketidakpercayaan mereka, maka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ada pula orang yang menganggap bahwa mujizat terjadi secara kebetulan saja dan bersifat insidentil saja. Itu tidak benar. Allah sanggup, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Mujizat itu ada dan tetap ada. Sebab kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Terjadi tidaknya mujizat dalam hidup seseorang sangat ditentukan oleh seberapa besar iman orang itu kepada Tuhan. Kalau kita sendiri ragu-ragu atau bimbang, maka itu akan menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan mujizatnya. Selama ada kebimbangan dan keraguan, seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Apalagi mereka yang tidak percaya atau apatis. Saudara, ketidakpercayaan adalah penghalang utama bagi orang-orang yang ingin mengalami mujizat Tuhan. Sekarang kita lihat, mujizat dalam Yesus Kristus. Sepanjang pelayanannya di dunia, Yesus Kristus telah melakukan banyak mujizat, di mana mujizat itu adalah bukti nyata atas identitas Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat umat manusia. Menjelajahi kehidupan Yesus, kita akan menemukan beberapa mujizatnya yang paling terkenal dan yang paling penting. 3 di antaranya adalah mujizat Yesus menjinakkan badai. Lalu mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu mujizat Yesus menyembuhkan orang buta. Masing-masing mujizat ini menunjukkan kuasa Allah yang dimiliki oleh Yesus, serta membuktikan identitasnya sebagai anak Allah dan juru selamat. Mari kita lihat satu demi satu. Yang pertama, Yesus menjinakkan badai. Dalam salah satu kisah yang begitu terkenal, Yesus dan para muridnya berlayar di atas sebuah perahu ketika tiba-tiba badai yang dahsyat menerpa. Meski dilanda ketakutan, Yesus dengan tenang dapat mengendalikan cuaca dan menenangkan badai tersebut. Mujizat ini menunjukkan kuasa Yesus atas alam semesta, serta membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang mampu mengendalikan bahkan gejolak alam yang paling kuat sekalipun. Yang kedua, Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada suatu kesempatan, Yesus mengumpulkan banyak orang untuk mendengarkan pengajarannya. Ketika tiba waktu makan, para murid hanya memiliki sedikit roti dan ikan, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Namun Yesus menggunakan makanan yang sedikit itu untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang. Mujizat ini menunjukkan kuasa Yesus untuk melipat gandakan sumber daya dan memenuhi kebutuhan manusia, bahkan dalam situasi yang tampak mustahil. Yang ketiga,
Yesus menyembuhkan orang buta. Dalam salah satu peristiwa yang terkenal, di mana Yesus bertemu dengan seorang pria buta, dengan sentuhan tangannya, Yesus dapat memulihkan penglihatan pria itu. Mujizat ini menunjukkan kemampuan Yesus untuk menyembuhkan penyakit dan membawa pembaruan bagi kehidupan manusia. Hal ini menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah yang memiliki kuasa ilahi. Mujizat-mujizat Yesus ini menjadi dasar yang kuat bagi iman Kristen, karena memperlihatkan kebesaran dan keajaiban yang hanya mungkin dilakukan oleh Allah. Melalui peristiwa-peristiwa yang ajaib ini, Yesus membuktikan bahwa Dia adalah juru selamat yang diutus oleh Tuhan untuk membawa keselamatan bagi umat manusia. Boleh katakan amin? Nah, makna mendalam di balik mujizat Yesus yang kita bisa belajar adalah bahwa mujizat-mujizat Yesus tidak hanya sekedar peristiwa ajaib, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan umat Kristen. Mujizat-mujizat tersebut bukan hanya untuk membuktikan kuasa Yesus, tetapi juga untuk menyatakan kasih dan kepedulian Allah terhadap manusia. Melalui mujizatnya, Yesus ingin meneguhkan iman orang percaya, serta mengajarkan kepada mereka untuk percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Nah, memahami mujizat Yesus dari sudut pandang iman Kristen adalah satu hal yang sangat penting. Meskipun mujizat tersebut membuktikan kuasa Allah yang luar biasa, tetapi mereka juga menjadi dasar yang kokoh bagi umat Kristen. Nah, melalui mujizat-mujizat yang dilakukannya, Yesus membuktikan bahwa Ia memiliki kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah. Mujizat-mujizat ini menegaskan identitas Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat umat manusia. So, ketika kita memahami bahwa Allah benar-benar memiliki kuasa yang tidak terbatas. Katakan amin. Nah, selain membuktikan kuasa Allah, mujizat-mujizat Yesus juga bertujuan untuk meneguhkan iman orang percaya. Melalui mujizatnya, Yesus mengajarkan kita untuk percaya dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dengan memahami makna yang terkandung dalam setiap mujizat, iman Kristen saya akan semakin kokoh dan bertumbuh. Katakan amin. Nah, memahami mujizat Yesus dari perspektif iman adalah proses yang sangat penting bagi setiap orang Kristen. Karena dengan melakukannya, kita akan semakin mengenal kasih dan kuasa Allah yang begitu luar biasa, serta memperdalam iman kita kepadanya. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus memiliki dampak yang mendalam dan abadi dalam sejarah Kristen. Mereka bukan hanya sekedar demonstrasi kekuatan ilahi, tetapi juga tanda-tanda dari kasih, belas kasihan, dan tujuan penyelamatan yang diemban oleh Yesus. Melalui berbagai mujizatnya, seperti mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan memberi makan ribuan orang dengan sedikit makanan, Yesus memperlihatkan kuasa dan kasih Tuhan yang tak terbatas itu. So, mujizat tersebut telah memperkuat iman banyak orang, baik pada masa Yesus hidup maupun sepanjang sejarah gereja. Mereka yang menyaksikan langsung mujizat tersebut mengalami transformasi iman yang begitu mendalam. Dan berita tentang mujizat ini menyebar luas, menginspirasi generasi demi generasi untuk percaya dan mengikut ajaran Yesus. Mujizat-mujizat ini juga menjadi dasar bagi pengajaran tentang harapan, iman, kasih dalam tradisi kekristenan. Secara teologis, mujizat Yesus memiliki makna yang mendalam. Mereka bukan hanya tindakan belas kasihan, tetapi juga merupakan penggenapan dari nubuat-nubuat perjanjian lama yang menunjuk pada kedatangan Mesias. Dengan melakukan mujizat, Yesus menunjukkan bahwa kerajaan Allah telah hadir di tengah-tengah umat manusia dan bahwa Dia adalah Sang Mesias yang dijanjikan itu. Mujizat-mujizat ini juga menegaskan otoritas Yesus atas alam, atas penyakit, bahkan atas kematian, menandakan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Boleh katakan amin? So, Bapak Ibu semua, bagi umat Kristen masa kini, mujizat Yesus tetap relevan dan menjadi sumber penghiburan serta inspirasi. Mereka mengingatkan bahwa Tuhan terus bekerja dalam kehidupan mereka dan bahwa iman kepada Yesus membawa pengharapan yang tak tergoyahkan. Mujizat-mujizat ini juga mengajarkan umat untuk hidup dalam kasih dan belas kasihan, mengikuti teladan Yesus dalam melayani dan membantu sesama. Selain itu, mujizat Yesus mendorong umat untuk selalu percaya dan berdoa dengan penuh keyakinan. Mereka menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bahwa iman yang teguh dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Mujizat-mujizat ini mengajarkan umat untuk tetap percaya pada kuasa Tuhan dalam setiap situasi, baik dalam kesulitan maupun dalam kebahagiaan. Akhirnya, dengan mempelajari mujizat Yesus Kristus,
Umat Kristen diharapkan dapat memperdalam pemahaman mereka tentang siapa Yesus itu dan apa yang Yesus ajarkan. Mujizat ini menjadi bukti nyata dari kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja melalui Yesus, menginspirasi umat Tuhan untuk hidup dengan iman yang lebih kuat dan penuh pengharapan. Melalui keajaiban-keajaiban ini, Yesus tidak hanya menunjukkan kekuatan ilahinya, tetapi juga memanggil setiap orang untuk mengalami kasih Tuhan yang menyelamatkan dan mengubah kehidupan umat manusia. Mari Bapak Ibu semua, saya mengajak, mari kita sama-sama untuk lebih sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Mujizat Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kalau dulu Yesus sanggup buat mujizat, maka saya mau katakan hari ini juga Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, tetap sanggup melakukan mujizat bagi saudara dan bagi saya. Katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat khotbah minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang mengikuti khotbah ini secara live, secara online. Diberkatilah mereka, baik anak muda, orang tua, ibu rumah tangga, bapak-bapak, anak-anak, siapapun yang mengikuti khotbah minggu ini. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu buat mereka. Berikan kekuatan yang baru, pulihkan mereka agar mereka boleh sungguh-sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus anak Allah yang hidup, berkuasa, sungguh dahsyat. Dan kami percaya biarlah Tuhan bukan hanya memberkati kami yang saat ini orang-orang percaya, tapi kami juga boleh beritakan Injil, memberitakan kabar baik ini kepada semua orang yang saat ini belum percaya. Dan pada akhirnya karena kuasa dan jamahan Tuhan mereka percaya dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapa, terima kasih, ini doa kami. Bila mujizat Yesus Kristus boleh dialami oleh kami semua. Terpujilah nama Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.